Kembali di iNews Malam, pemirsa, pasca ditetapkan tersangka, polisi akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle Anastasia mengakui pemeran dalam video porno yang ramai beredar adalah benar dirinya. Polisi telah menetapkan artis Giselle Anastasia atau Giselle dan Michelle Youkenobu de Vreete sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Giselle akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin 4 Januari 2021. Giselle dan teman prianya ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni inisial PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Cyber Barreskrim Mabes Polri menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaku ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, sementara terduga pelaku lainnya berada di Sabah, Malaysia. Pelaku yang membuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku masih berusia 16 tahun ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Sementara tim cyber melalui polisi di Raja Malaysia juga meminta keterangan seorang WNI yang berusia belasan tahun di Sabah, Malaysia. Kedua pelaku saling mengenal di dunia maya. Dalam penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti seperti seperangkat komputer, telepon genggam, dan sebuah SIM card disita polisi. Akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki, ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI, ya, TKI, yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia, di sana. Memang dari NJ keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu, ya, di My ASEAN itu, di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat, gitu ya. Tetapi ada temannya dia yang membuat, gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia, ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NJ ini adalah tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini, ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan, ya, atau ditangkap, ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyber Barreskrim, itu, ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Saat ini pelaku MDF diperiksa di Barreskrim Polri, sementara NJ masih berada di Malaysia.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Surabaya melarang ABK warga negara asing turun dari kapal selama bersandar di pelabuhan. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia terkait pembatasan masuk WNA mulai hari ini. Petugas kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya menggelar sosialisasi dan pendataan terhadap awak kapal dari sejumlah kapal asing yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sosialisasi dilakukan dengan mendata jumlah pelaut maupun pekerja asing yang sedang bekerja di atas kapal. Mereka juga dilarang turun dari kapal. Jadi setiap orang asing, setiap kapal asing ataupun kapal yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, kita selalu melarang mereka untuk turun dari atas kapal dan mereka stay di atas kapal, dan setelah mereka melakukan kegiatannya, mereka pun tetap stay sampai kapal itu keluar wilayah Indonesia. Petugas imigrasi juga menunjukkan tenaga kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan para ABK kapal asing ini. Sesuai aturan pemerintah, mereka dilarang masuk Indonesia sejak tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, larangan masuk ke Indonesia dari semua negara berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Jumat malam, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga dengan protokol ketat. Berikut laporan Vito Erlangga dan juru kamera Ade Supriyatna. Ya baik pemirsa, hari pertama penerapan pelarangan warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pemantauan kami di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal Kedatangan Internasional. Pihak Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan TNI Polri nampak memperketat penjagaan serta pengecekan dokumen baik dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air. Untuk warga negara asing, ini sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Satgas Penanganan COVID-19, maka petugas akan memeriksa apakah warga negara asing ini memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang sudah dipersyaratkan seperti kitas, kemudian visa diplomatik, serta visa kunjungan bagi pejabat setingkat menteri ataupun ke atas. Bagi WNA yang tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, maka akan diarahkan untuk pulang kembali ke negara asalnya ataupun terbang menuju ke negara yang masih memperbolehkan warga negara asing masuk. Sementara itu, untuk warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air, petugas akan mengarahkan untuk menuju ke bus-bus yang sudah disediakan oleh pihak bandara. Nantinya para warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air ini akan diarahkan untuk melakukan karantina selama 5 hari di tempat isolasi, yaitu di hotel-hotel yang sudah disediakan oleh pihak bandara yang terletak di wilayah Jakarta dan di wilayah Tangerang. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya surat edaran serta pelarangan WNA masuk ke wilayah Indonesia ini diterapkan sejak tanggal 1 Januari hingga 14 Januari mendatang, yang mana kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran varian baru virus COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Ade Supriyatna, Jaka Setia, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia melarang warga negara asing dari seluruh negara masuk ke Indonesia. Hal ini diambil setelah munculnya mutasi jenis baru virus corona yang penyebarannya lebih cepat. Mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021, pemerintah Indonesia menutup sementara kedatangan warga negara asing dari seluruh negara. Hal ini sesuai dengan surat edaran tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan Satgas Penanganan COVID-19. Namun terdapat pengecualian, yakni bagi pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap. Penutupan sementara WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Meski menutup kedatangan warga negara asing, pemerintah tetap mengizinkan WNI kembali ke Indonesia dengan ketentuan khusus. Untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. WNI yang kembali ke tanah air harus memiliki hasil tes negatif melalui rapid test PCR 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. WNI yang datang juga memeriksa ulang rapid test PCR saat tiba dan 5 hari di karantina dengan rapid test PCR ulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan berita pilihan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.